Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube semuanya, kembali kita bertemu yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membagi ilmu membuat tas yang berbahan spunbond ya, seperti ini, yang biasanya sekarang sudah dijual di beberapa minimarket sebagai pengganti plastik untuk mengurangi penggunaan plastik. Dan di antara program pemerintah yaitu mengurangi penggunaan plastik, kami ingin menghadirkan suatu cara, yaitu bagaimana untuk membuat tas dari bahan spunbond ya. Dan Anda bisa mendapatkannya secara online ya, dan juga mendapatkan bahannya juga bisa langsung datang ke tempat-tempat toko yang menjual alat-alat untuk membuat tas. Kalau daerah Jakarta itu biasanya di Tanah Abang, lebih tepatnya di Kebon Kacang 7 ya, Kebon Kacang 7 ya, tidak ada di pasar Tanah Abang, ya, tidak di Blok F atau di Blok A, tapi di ruko-ruko di Kebon Kacang. Ini Anda bisa mendapatkannya di toko-toko yang menjual alat-alat untuk membuat tas ya, dengan berbagai ukuran Anda bisa membuatnya. Ini adalah ukuran yang standar, yaitu dengan tinggi 40 dan lebar 35. Tinggi 40 dan lebar 35. Nanti kami akan buat skalanya dulu di whiteboard ya. Nanti baru kita akan eksekusi dengan memotongnya dan bagaimana cara menjahitnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua untuk semakin kita produktif dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa membuat hal-hal yang seandainya ini juga bisa dijadikan sebagai peluang bisnis Anda ya, untuk membuat tas-tas dan dipasarkan sendiri ke tetangga, ya, teman atau saudara. Yang pertama kita akan membuat garis, yaitu tingginya 40 cm, kemudian lebarnya yaitu 35 cm. Nah, ini 40 cm, kemudian lebarnya 35 cm. Sini saya hapus sampai sini. Kita garis sama 40 cm. Kita tanda dulu. Tiga puluh lima cm. Nah, kita akan buat ini dua, yaitu 30 kali 40 cm, yaitu dua. Ini dua lembar. Kita bikin dua lembar. Nah, kemudian di sini lihat ada 35 cm. Kita ingin membuat yaitu sebesar 40 kali 35 cm. Untuk bagian atasnya, bagian atas ini, ya ini saya hapus, saya tambahin. Ya, ini supaya Anda tambahin 4 cm ya, 4 cm. Ya, kalau garisan ini gedenya 3 cm, tinggal ditaruh saja di atasnya ya, dengan jarak ya, ini 3 cm. Ya, seperti ini. Nah, berarti jumlah totalnya adalah 40, yaitu plus 4 cm sama dengan 44 cm.
Kemudian di sini nanti dikasih tanda, so nanti untuk tekukan, ya, dikasih tanda untuk tekukan. Untuk sampingnya tidak usah ditambah, hanya atasnya saja. Kemudian kita untuk membuat pinggirannya, ya, pinggiran tas ini, ya, ini terserah kita maunya berapa, tapi umumnya adalah 12 cm, ya, 12 cm. Maka kita butuh yaitu 14 cm. Kalau kita ingin lebarnya, ya, lebar ini 12 cm, maka kita akan potong 12, yaitu 14 cm. Ya, kita anggap kita di sini. Ya, ini saya hapus, ini saya taruh di dalam aja. Ya, kali 2. Jadi kesini adalah 14 cm, ya, 14 cm. Kemudian untuk panjangnya kesini kita lihat kelilingnya, ya. Cara mengukurnya adalah keliling seperti ini, ya. Sini 40, kemudian ini 40, oh sini 42, 44 cm dari atas ke bawah, 44 cm. Tambah 44 cm tambah dengan 88 cm ditambah 35, ya, jadi ya, 40 di sini, 44 tambah 44 tambah 35, ya, 8 sama 5 sama dengan 13, ya, 4, 8, 9, ya, 4, 8 tambah 1 sini 9 tambah 3 12. Berarti kita panjang ini dari sini ke sini adalah 123 cm. 23 cm. Nah, ini panjang sekali, maka Anda bisa juga menyambung, ya. Di sini dibagi 2, misalnya 123 bagi 2, yaitu 60 1,5, ya, 60 1,5, ya, juga bisa dibagi 2, ya, kalau bahannya tidak ada. Tapi kalau bahannya ada juga tidak masalah, ya, maka bisa dibagi 2. Jadi lebarnya 14 cm, panjangnya 123 cm. Ini yang kita butuhkan. Ini cuma satu, ini ada 2, ya, ada 2. Kemudian untuk talinya, ya, tali ini lebarnya, ya, maksimal itu 3 cm atau terserah keinginan kita, ya, 3 cm. Maka 3 cm kali 2, berarti di sini adalah untuk tali, ya, 3 cm kali 2, yaitu kita potong 6 cm. Nah, ini 6 cm. Kemudian panjangnya adalah, ya, 60 cm atau terserah keinginan aja. Umumnya 60 cm. 60 cm. Dan kita butuh 2, berarti kali 2, karena itunya 2. Jadi ini 2, ini 2, ini 1. Ya, pertama kita badannya adalah, saya ulangi, dengan panjang 44 cm. Ya, kemudian bawahnya 35 cm. Ya, 44 cm kali 35 cm. Kemudian untuk talinya 6 cm. Ya, panjangnya 60 cm. Kemudian untuk
bagian tengahnya yaitu 14 cm kali 123 cm. Ini satu. Nah, ini satu. Ini adalah dua lembar, dan ini 2 lembar juga. Kita tahu bagaimana polanya, maka selanjutnya kita akan pergi untuk memotong bahan spons-bon tersebut. Dari spons-bon ini Anda bisa memilih berbagai macam warna, ya. Hanya saja saya punya stok warnanya hitam. Ini bisa didapatkan di toko yang menjual alat-alat tas, ya, di tempat-tempat Anda. Kalau Jakarta khususnya di Tanah Abang dan di beberapa tempat yang lainnya, atau juga Anda bisa mendapatkannya secara online. Dan harganya bervariatif, ya. Dari yang termurah itu 3.000 per meter sampai sekitar 7.000 per meter, ya. Tergantung ketebalannya, ya. Di sana nanti dipakai gram kalau tidak salah. Dan umumnya untuk di grosir di beberapa tempat menjual tas, dia hanya melayani 10 meter, paling sedikit kemudian 10 meter. Dan ini saya memakai yang harganya 4.000, jadi 40.000, yaitu 10 meter. Nah, ini di antara harga. Untuk di online mungkin ada yang lebih murah dan ada yang lebih mahal, ya, tergantung tempat penjualnya. Nah, untuk lebarnya seperti ini, maka kita akan bagi dua, ya, bagi dua. Kita tekuk dua, ya, supaya nanti bisa mempermudah kita, supaya ukurannya sama antara bagian yang lebarnya. Pertama kita yaitu dia pada pinggirannya sih sudah lurus, maka kita tinggal yaitu ke tengahnya, yaitu lebarnya, yaitu 35 cm. Ya, 35 cm. Kita kasih tanda dulu. 35 cm. Biar untuk bawahnya atau panjangnya yaitu 40 cm ditambah 4, yaitu 44 cm. Ya, 44 cm. Nah, ini garis. Ini 4 cm. Nanti bagian atas yang ditekukan. Kemudian kita bikin talinya, ya. Anda bisa di sebelahnya di sini, yaitu 7, yaitu 14, 6 cm. 6 cm, panjangnya 60, atau bisa juga 50, atau bisa juga lebih dari itu, terserah Anda. Ya, 60 cm. Ya, seperti ini. Kemudian saya potong, ya.
kasih tanda karena sebelahnya tidak ada tanda garis, bisa kasih jepret ya. Kemudian di ujung sini ya, ini terserah kita, cuman umumnya adalah kita kasih jarak yaitu 7 cm ya, dari pinggir 7 cm hingga 7 cm. Nanti untuk letak tali 7 cm kita tandai juga ya, nanti kita untuk meletakkan tali. Nah, jadi ada 2 lembar ya, ada dua lembar. Kita potong talinya. Ya, dua lembar. Kemudian kita butuh kepada bagian sampingnya, yaitu sepanjang 123 ya, 123 cm. Kita gida sisa ini cuman ada yaitu 76 cm. Maka mau tidak mau kita akan membagi dua 123 cm. Ya, tapi terlebih dahulu kita ukur sini yaitu 14 cm. Kita potong. Ya, seperti ini. Nanti ini jadi satu. Ya, nanti kita sambung. Nah, kita sambung ya. Kita cuma butuh ya 123 cm. Berarti dibagi dua adalah sama dengan 61,5. Nanti untuk jahitan berarti kita harus membutuhkan ditambah 2 cm. Berarti adalah 125 dibagi 2. Berarti 62,5. Kita ukur dengan garisan 62,5. Kita ya 62,5 ya. Wah, seperti ini segini ya, 62,5. Nah, kita bisa motong, kita potong. Nah, cukup tekuk saja, diluruskan saja. Ya, nanti kita sambung ya. Ini dua, tapi IC-nya satu ya. Nanti kita sambung di sini. Nanti ketika kita akan menjahitnya. Kemudian kita akan praktek kepada menjahit daripada tas ini. Ya, jadi saya ulangi, sini ada 2 lembar. Ya, kemudian tali ya 2 lembar. Kemudian ini 2 lembar, tapi nanti akan jadi satu. Ya, kemudian kita akan pergi untuk menjahitnya. Kita akan mempraktekkan bagaimana contoh menjahitnya. Selanjutnya kita akan menjahit yaitu tas outboard. Ya, ini untuk bahan ya. Ini relatif tidak ada luar dalam, tapi biasanya yang luar ini lebih halus dan dalam ada agak seratnya ya. Saya sengaja menggunakan benang dengan warna lain. Ya, warnanya kuning dengan hitam ini supaya kelihatan jahitannya. Tapi kalau pemirsa mau mempraktekkannya
Ya jangan menggunakan benang warna beda ya, warnanya tentu harus hitam. Ini saja supaya saya kelihatan nanti kesulitannya di mana, kemudian bagaimana supaya kita lebih jelas ketika menjelaskan kepada pemirsa cara menjahitnya. Yang pertama di tanda ini, ya, untuk tanda ini ada tanda. Ini tanda ini buat tekukan, ya, tekukan. Ya. Kemudian kita jahit bawah ini 1 cm dari sini 1 cm. Ya, tidak usah ditekuk lagi, ditekuk saja begini 1 cm. Tidak usah dimatikan. Sini kan 1 cm. Di sini masih ada sisa. Ini juga sama ya, di bagian sini. Nah, kita tekuk. Pelan-pelan saja. Ya, jadi jangan sampai ngelintir ya. Biasanya untuk pemula yang ngelintir ya. Kemudian untuk talinya, ya talinya. Ya. Talinya kita bisa bagi dua seperti ini dulu. Ya, atau kalau kita bingung, kita tidak mengapa kita cukuri tengahnya untuk mencari tengah. Ya, kita ambil tanda tengah. Bagian sini juga kita ambil tengah. Nah, seperti ini. Nah, kita tekuk bahan yang sebelah sini sampai tengah. Ya, sampai tengah. Kita jahit 1 cm dari samping atau 1 sepatu. Dan 1 cm kurang ya, kita jahit. Nah. Ya, kelihatan begini ya. Ada 2 tadi, sama kita kasih tanda dulu. Kemudian kita balik sebelah sininya, ya sama, maksudnya posisinya sama seperti tadi. Nah, ya balik. Nah, sini seperti ini.
Ini hasilnya untuk talinya nanti ya. Ini nanti untuk bagian luar, ini untuk bagian dalam yang ada sambungannya. Kemudian untuk bagian depannya tadi kita baru jahit satu ya. Kita tambah satu jahitan lagi, satu sepatu atau 1 cm ya. Satu sepatu dari sini ya, sini. Biasanya orang menggunakan magnet seperti ini ya, ditaruh di sini ya, kita tinggal menjahitnya. Lepas kembali, ini sudah jadi ya seperti ini. Ini bagian luarnya. Ya, seperti ini bisa. Ya, terkadang juga kita bisa sablon sesuai dengan keinginan kita gambar, digunakan sablon juga bisa. Selanjutnya kita akan memasang tali. Ya, tali kita balik ya, kain ini, spoon ini kita balik di bagian dalam. Di sini tadi saya mengasih tanda ya 7 cm dari samping, 7 cm ada tandanya, 7 cm juga. Nah, kita tinggal letakkan nanti di tengah sini. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik ya. Ya. Ini yang di dalam nih, seperti ini. Ininya juga di dalam. Seperti ini. Jangan sampai kebalik. Ya, sama di dalam, ini di dalam. Jadi kelihatan yang ada tekukannya. Nah, kita tekuk sekitar 1 cm. 1 cm. Kita letakkan di tengah sini. Ya, letakkan di tengah. Ya. Kita jahit. Ya, tidak usah dimatikan ya, kita langsung saja jahit. Nah, kita jahit sini sampai mentok. Nah, kita balik ke sini untuk supaya lebih kuat talinya. Kita ke sini. Ya. Balik ke sini. Ke bawah lagi. Kemudian kita nyilang seperti ini. Nah, ini dimatikan ya, dikunci. Seperti ini biasa. Nah, ini hasil luarnya. Ini hasil luarnya seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya juga. Saya kasih contoh lagi. Lakukan hal yang sama untuk sebelahnya juga. Yaitu seperti ini. Ya, awas jangan sampai melintir ya. Posisinya berarti seperti ini harus. Ya, sama dengan yang seperti tadi, yaitu ditekuk 1 cm, kemudian diletakkan di tengahnya. Ya, di tengah daripada tanda. Ini dilebihkan ya, dilebihkan sekitar setengah cm. Nah. Ya. Ini bisa dikunci, bisa juga tidak ya, terserah. Ya, kemudian kita masuk.
Nah, ini hasil dari dalamnya. Perhatikan ini ada ya bagian yang tekuk. Ini juga ada bagian tekuknya. Ini nanti bagian dalam. Dan ini bagian luar. Ya. Ya. Lakukan hal yang sama dengan yang sebelahnya. Ya. Lakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya. Ya, selanjutnya kita membuat pinggiran daripada tas tersebut. Nih, kita mestinya adalah satu, tapi di sini ada dua bagian ya, karena tadi kurang panjang kayak ini. Nah, maka kita bisa menyambungnya ya. Terlebih dahulu kita menyambungnya. Menyambungnya terserah Anda, tapi kalau saya sarankan yang kuat, maka ya seperti ini caranya. Ya. Jadi ya, pertama ditekuk sekitar ya setengah sentimeter, letakkan di sini ya sekitar 1,5 sentimeter, 1,5 sentimeter. Satu setengah sentimeter, letakkan di sini, sambung sekitar 1,5 sentimeter. Ini kita jahit seperti ini. Selanjutnya baliknya juga sama seperti itu, yaitu tinggal nekuk saja. Nanti di sebaliknya, nah harus gini. Ini kita tinggal nekuk saja. Kita tinggal nekuk. Nah seperti ini. Ini biar jahitan lebih jadi kuat ya. Nah, seperti ini, jadi biar jahitan kuat. Nah, ini panjang seperti ini. Nah, kemudian kita tekuk jadi dua. Kita kasih tanda ya 4 cm. Nah, jadi kalau tidak salah 4 cm atau nah, ya 4 cm. Nah, sebelah sini juga sama ya 4 cm, kita tinggal luruskan saja. Nah, tinggal kasih tanda ya. Nah, kita teruskan. Yaitu perhatikan di sini. Ini bagian luar. Bagian yang nanti akan bagian luar tas, ini bagian dalam. Perhatikan baik-baik, jangan sampai ketukar ya. Ini bagian dalam. Ini bagian luar. Posisinya harus seperti ini. Ya. Kemudian yang kita tadi cekrit ya, kita kasih tanda, kita tekuk. Kita tekuk. Nah, seperti ini. Ya bisa dijahit dulu, bisa juga tidak. Nah, ya, karena saya nanti takutnya untuk pemula akan susah ngepasinya, maka saya biarkan nggak dijahit ya. Tapi kalau udah ahli nanti insya Allah pasti pas ya. Nah, ini ditekuk saja. Ya, tekuk. Kemudian sekitar ya 1 cm. Ini perhatikan. Antara atas dan bawah sekitar 1 cm. Perhatikan sini. Ini bagian panjangnya, yang bagian samping. Dan ini bagian depannya, yaitu bagian yang lebar. Sekitar 1 cm. Ya 1 cm. Nanti ditekuk begini. Ya, perhatikan baik-baik. Ditekuk seperti ini. Ditekuk, kita jahit sini. Ya sekitar 2 jarum dari samping. Ya, yang penting dijahit ya, 2 jarum dari samping, kita matikan supaya kuat. Nah, kita kunci. Nah, kita kunci 1 cm lurus ya.
1 cm. Ya, lihat posisi seperti ini. Ya, ini ada ya antara itunya 1 cm tekukannya. Kalau jahitannya kurang dari 1 cm. Sekitar 1 cm dan akan berakhirnya ini kita putar. Nah, kita putar dan pastikan bagian ini tetap di dalam. Untuk bagian sambungan kita bisa kancing ya, biar kuat. Kita bisa kunci biar kuat ya. Seperti biasa sebelum berakhir 1 cm kita harus belokkan. Sebelum berakhir kita periksa bagian sini, kita luruskan, kita tekuk yang sesuai dengan ukuran ini. Kita tekuk. Ya, kalau terlalu panjang kita bisa memotongnya. Yang terlalu panjang kita potong saja. Kita tekuk sesuai dengan ukuran yang bagian depannya. Nah, sudah tekuk. Matikan. Ini untuk bagian depan ya, atau bagian samping. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk sebelahnya ya. Kita lakukan hal yang sama untuk yang sebelah. Yang sama untuk ya, 1 cm. Kita kunci bagian tengahnya.
selesai pemirsa untuk tas bot kita kali ini. Nah, seperti inilah hasilnya. Anda bisa mempraktekannya dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Untuk mempercantik tas ini ya, kita bisa menggunakan perekat sebagai alat untuk menutup tas ini ya. Jadi ini ada perekat, ini ada dua, ada yang kasar, ada yang halus ya. Nanti itu seperti ini ya. Warnanya juga bermacam-macam ya, tergantung di toko benang atau toko yang menjual alat-alat jahit. Biasanya tersedia perekat ini seperti ini. Maka Anda bisa memasangnya ya seperti ini di tengah ya, di tengah untuk mancing seperti ini. Kemudian di ujungnya juga bisa ya, kayak di sini ya, di ujungnya biasanya di sini ada ya, tapi sini belum terpasang. Mesinnya seperti ini ya, sebagai tanda untuk mengancingnya. Tetapi bisa juga ya menggunakan kancing untuk kancing sini. Kita bisa menggunakan kancing, dan kali ini saya ingin menggunakan kancing, itu kancing snap ya, seperti ini, plastik ya, bisa didapatkan di online ya. Ini biasanya juga jaket-jaket juga memakai ini ya. Dan ini alatnya juga bisa didapatkan di online ya. Alatnya juga bisa didapatkan di online, harganya bervariatif karena biasanya kalau tidak di online akan susah sekali mendapatkannya. Anda bisa mendapatkan online, itu alat untuk memasang kancing plastik ya, snap. Caranya sangat mudah sekali dan kita tandai saja bagian yang ingin kita pasang kancing, yaitu misalnya kita di sini bagian tengah ya, bagian tengah bisa kasih tanda dulu ya, kita kasih tanda bagian tengah misalnya. Kita lihat belakang bawahnya juga di bagian tengah. Kemudian kita ya lubangi ya dengan jarum yang sudah, biasanya kalau beli ini sudah ada di dalamnya ya, satu paket yang kita tusuk. Nah, kemudian kita masukkan kancing belakangnya, kancing depannya di lubang yang telah kita tusuk tadi. Nah, seperti ini. Kita pasang bagian di sini, ada cowok dan cewek ya. Di sini ada cowok dan cewek. Lihat. Ya. Di sini lubangnya. Nah, ini ada nongol. Dan ini tidak ada. Nah, ini ceweknya, ini cowoknya. Nah, kita pasang terserah mau, kalau ini tas ini terserah kita mau ini dulu atau ini dulu boleh. Ya, kemudian kita pasang cowoknya dulu. Maka akan mengikat seperti ini, tapi belum mengancing ya. Kita ya masukkan ke alat tersebut, jangan kebalik ya. Yang ditekan itu yang bagian cowok. Di sini juga variasi ya, kancing-kancingnya itu variatif, ukurannya, diameternya berbeda-beda. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kita tinggal tekan ya. Kita buka. Nah, ini sudah ngancing ya. Nah, sebelahnya juga sama. Nah, sebelahnya seperti yang kita tandai tadi. Ini udah tanda. Nah, ini dari bagian depan. Kita masukkan.
kemudian kita taruh di tempatnya. Nah, sudah selesai untuk memasang kancing. Kita bisa mengancingnya. Bagian dalamnya. Nah, kita bisa mengancing seperti ini. Nah, ada kancing ya. Ini juga mempercantik ya untuk ini. Atau Anda ingin menaruh di sebelah sini juga boleh ya, tidak apa-apa. Di kancingnya bukan di tengah tapi di kanan dan kiri di sini ya, tidak masalah. Terserah selera Anda, yang penting Anda punya alat ini. Karena umumnya ini tidak bisa diketok. Nah, kalau diketok maka umumnya akan patah ya plastiknya. Dan saya tidak menjual alatnya, silahkan cari sendiri di online atau tempat-tempat yang menjualnya.